I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilang Aditya Dwi Saputra dari kelas 12 RW 2. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi saya, yaitu pengaduan layanan masyarakat Labkesmas Pangandaran. Latar belakang saya membuat aplikasi ini dikarenakan Labkesmas Pangandaran sebagai salah satu instansi pelayanan publik juga dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tersebut. Meskipun demikian, penerapan teknologi informasi dalam sistem pelayanan dan pengaduan masyarakat di lingkungan lokal Labkesmas Pangandaran masih belum optimal. Proses penyampaian pengaduan selama ini sebagian besar masih dilakukan secara langsung, yaitu tatap muka, maupun melalui media yang belum terintegrasi, sehingga mengakibatkan kurang efektifnya proses penanganan dan tindak lanjut laporan dari masyarakat. Untuk menangani permasalahan tersebut, dikembangkanlah sebuah aplikasi website pengaduan layanan masyarakat Labkesmas Pangandaran. Aplikasi ini dirancang sebagai sarana yang lebih efektif dan efisien dalam menampung serta mengelola pengaduan dari masyarakat. Melalui sistem berbasis web ini, masyarakat dapat menyampaikan informasi dan keluhan atau masukan terkait pelayanan secara langsung dan terdata dengan baik, sedangkan pihak admin dapat menindaklanjuti laporan dengan lebih cepat dan terorganisir, dan admin juga bisa mengirim balasan ke pelapor. Tujuan aplikasi ini yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan laporan pengaduan masyarakat. 2. Mempermudah akses masyarakat dalam menyampaikan keluhan, saran, dan masukan. 3. Mendukung digitalisasi administrasi di lingkungan lokal Labkesmas Pangandaran agar proses kerja lebih efektif dan terkodokumentasi dengan baik. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sistem yang dapat memantau, merekap, dan menindaklanjuti setiap laporan secara terstruktur. Dasar hukum aplikasi pengaduan layanan masyarakat Labkesmas berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penerapan sistem informasi, serta pengelolaan pengaduan masyarakat. Adapun dasar hukum yang melandasi kegiatan ini antara lain: yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan publik yang berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, serta partisipatif. Undang-undang ini juga menegaskan pentingnya sistem pengaduan masyarakat sebagai saran peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, benar, dan tidak diskriminatif dari badan publik, termasuk informasi terkait pelayanan dan pengaduan. 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menjadi dasar hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi.
Ringkasan sejarah Labkesmas Pangandaran. Departemen Kesehatan RI bersama Asian Development Bank atau ADB mendirikan Stasiun Lapangan Pemberantasan Vektor SLV di Desa Babakan, Pangandaran, Ciamis pada tahun 1999 untuk memantau penyakit malaria di Jawa Barat. Pada tahun 2000, SLV beralih menjadi unit pelaksanaan fungsional pengendalian vektor dan reservoir penyakit di bawah Bidan Litbang Kesehatan. Selanjutnya berdasarkan SK Menkes nomor 1406 Menkes SK 10 2003, lembaga ini berubah menjadi lokal Litbang P2B2 Ciamis tahun 2017 melalui Kemenkes nomor 64 tahun 2017, namanya berubah menjadi Lokal Litbang Kes Pangandaran dengan fokus penelitian pada masyarakat arbovirosis seperti demam berdarah, denggi, cingkungnya, dan Japanese encephalitis. Pada tahun 2021 terjadi integrasi lembaga penelitian ke BRIN sesuai Pres nomor 75 tahun 2021 akibat perubahan tata kelola di Kementerian Kesehatan berdasarkan Menkes nomor 25 tahun 2023. Lembaga ini resmi menjadi Lokal Labkesmas Pangandaran. Visi misi Labkesmas Pangandaran. Visi: menjadi lembaga laboratorium kesehatan masyarakat yang unggul, profesional, dan terpercaya dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Misi: 1. Tangguh. 2. Menyediakan pelayanan laboratorium yang cepat dan akurat. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan. 5. Melakukan kegiatan surveillance berbasis laboratorium. 6. Meningkatkan kualitas jejaring dan kemitraan. 7. Melaksanakan tata kelola administratif yang efektif dan efisien. Bidang usaha Labkesmas yaitu kesehatan. Adapun kegiatan utama yaitu meliputi 1. Pemeriksaan laboratorium seperti air, makanan, udara, sampel lingkungan. 2. Surveillance, faktor risiko kesehatan lingkungan termasuk pemantauan penyakit berbasis vektor. 3. Pengambilan dan pengujian sampel lapangan serta pelaporan hasil laboratorium. 4. Penyuluhan dan bimbingan teknis terkait kesehatan lingkungan. 5. Penelitian dan pengembangan di bidang arbovirosis dan kesehatan lingkungan. 6. Pengolahan data dan sistem informasi laboratorium untuk pelaporan dan pelayanan publik. Tahapan pengerjaan dimulai dengan mengumpulkan kebutuhan sistem melalui wawancara dan pengamatan proses pengaduan di instansi. Setelah kebutuhan terkumpul, merancang alur sistem, membuat flowchart dan IRD, serta desain tampilan aplikasi. Tahap berikutnya adalah membangun database, lalu mengembangkan aplikasi mulai dari fitur login dan formulir pengaduan, hingga dashboard pengolahan data. Setelah pengembangan selesai, aplikasi diuji untuk memastikan seluruh fitur berjalan dengan baik. Kemudian, dilakukan revisi sesuai arahan pembimbing. Dan tahapan terakhir, yaitu menyusun dokumentasi, serta membuat dan mempresentasikan hasil proyek ke pihak instansi. Adapun alat dan bahan, yang pertama ada laptop, mouse, koneksi internet, perangkat pendukung, web browser seperti Chrome, Visual Studio Code, Excel, dan juga AI seperti ChatGPT, Blackbox, dan DeepSeek AI. Kendala dan solusi selama pembuatan proyek. Kendala yang muncul yaitu keterbatasan waktu dan penyesuaian terhadap sistem administrasi instansi. Solusi yang dilakukan ialah mengatur waktu kerja dengan baik, berkoordinasi dengan pembimbing, dan memeriksa hasil pekerjaan agar sesuai dengan standar yang diharapkan pihak instansi. Apel.
Kegiatan apel ini rutin dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis bersama seluruh para pegawai lokal Labkesmas Pangandaran. Apel ini berfungsi sebagai bentuk kedisiplinan serta sebagai sarana koordinasi antara pegawai dan pemimpin. Dalam kegiatan ini dilakukan penyampaian informasi penting, evaluasi singkat terhadap pekerjaan sebelumnya, serta pengarahan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Melalui apel ini, lingkungan kerja menjadi lebih tertib, terarah, dan seluruh pegawai dapat memahami prioritas tugas harian. Bagi peserta PKL, kegiatan ini memberikan pemahaman mengenai budaya kerja instansi dan pentingnya komunikasi dalam sebuah organisasi. Terus yang kedua, kegiatan pada bulan 17 Agustus. Pada bulan Agustus, lokal Labkesmas Pangandaran mengadakan kegiatan lomba dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Acara ini dimulai dengan senam bersama ibu-ibu di sekitar lingkungan Labkesmas serta para pegawai Labkesmas Pangandaran. Setelah senam selesai, kegiatan ini dilanjutkan dengan berbagai lomba seperti lomba kerupuk, estafet kelereng, dan setelah lomba selesai, para pemenang mendapatkan hadiah dari pihak instansi. Yang ketiga, bekerja sesuai tempatnya yang sudah dibagi bagi kearsipan. Bekerja sesuai tempatnya yang sudah dibagi-bagi merupakan hal yang sangat bagus. Semisal yang 3 orang di kepegawaian dan saya bersama 2 teman saya di bagian arsip. Yang keempat dan yang terakhir, pembuatan proyek dan presentasi proyek. Membuat proyek aplikasi pengaduan layanan masyarakat. Kegiatan ini dimulai dengan melakukan identifikasi kebutuhan bersama pembimbing, kemudian menyusun rancangan alur sistem, membuat desain dan tampilan, serta mengembangkan fitur-fitur utama pada aplikasi agar dapat digunakan sesuai tujuan. Setelah proses pembuatan aplikasi selesai, penyiapkan materi presentasi proyek yang berisi penjelasan mengenai fungsi, cara kerja, manfaat, serta penggunaan aplikasi tersebut. Presentasi ini disampaikan kepada pembimbing PKL dan pihak instansi terkait sebagai bentuk laporan hasil pekerjaan dan evaluasi selama pelaksanaan PKL. Oke, terus selanjutnya yaitu perancangan aplikasi. Yang pertama itu ada algoritma. Di sini saya membuat algoritma 2, yaitu pelapor juga admin. Yang akan saya jelaskan itu yaitu algoritma pelapor. Sebelum saya menjelaskan, saya akan menjelaskan apa itu algoritma. Algoritma pemrograman adalah serangkaian langkah logis yang dirancang untuk memecahkan masalah tertentu dengan cara yang sistematis. Dalam aplikasi terdapat 2 algoritma, yaitu algoritma pelapor dan algoritma admin. Jadi secara garis besar, algoritma itu adalah langkah logis yang dirancang untuk memecahkan masalah tertentu secara sistematis. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan alur algoritma pelapor. Yang pertama itu mulai. Yang kedua itu pelapor membuka browser dan mengakses URL aplikasi. Yang ketiga, ketika pelapor mengakses URL aplikasi, halaman pertama yang akan tampil adalah beranda yang berisi daftar dan login. Yang keempat, pelapor memilih tombol daftar jika tidak pernah daftar sebelumnya. Jika sudah pernah daftar, tinggal memilih login.
Terus yang kelima, sistem menampilkan formulir pendaftaran, nama pengguna, kata sandi, dan foto profil opsional. Yang keenam, pelapor mengisi data dan menekan tombol daftar. 7. Sistem memvalidasi data yang diinput. 8. Jika data valid, A. Sistem menyimpan data ke tabel user dengan peran pelapor. B. Sistem menampilkan pesan pendaftaran berhasil. C. Sistem mengarahkan pelapor ke halaman login. Nah, yang ke-9, pelapor melakukan login menggunakan akun yang baru dibuat di halaman daftar tadi. Nah, yang ke-10, sistem memverifikasi data login. Yang ke-11, jika benar, pelapor diarahkan ke dashboard pelapor. Jika salah akan kembali ke halaman login tetap. Nah, yang ke-12, di halaman dashboard, pelapor dapat membuat laporan dengan mengisi kategori laporan, judul laporan, deskripsi laporan, foto pendukung, opsional, nomor WhatsApp, dan juga email. Yang ke-13, pelapor menekan tombol kirim laporan. 14. Sistem menyimpan laporan ke tabel laporan dengan status awal dikirim. 15. Laporan muncul pada menu riwayat laporan saya. 16. Pelapor dapat memantau status laporan dikirim, diproses, atau selesai. 17. Jika selesai, pelapor dapat logout atau kembali untuk keluar dari sistem. Jadi ketika sudah buat laporan, pelapor diarahkan untuk kembali ke halaman utama, yaitu halaman beranda. Yang ke-18 selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma admin. Ya, yang pertama, mulai. Yang kedua, admin membuka URL aplikasi. Yang ketiga, admin memilih menu login. Yang keempat, admin memasukkan username dan password. Yang kelima, sistem memverifikasi data login. Yang keenam, jika data tidak sesuai, sistem akan mengarahkan kembali ke halaman login. 7. Jika data valid, admin masuk ke dashboard admin. Yang ke-8, sistem menampilkan statistik laporan, baru, proses, dan selesai. Yang ke-9, admin membuka menu daftar laporan. Yang ke-10, sistem menampilkan seluruh laporan, ID user, kategori, judul, deskripsi laporan, status, admin, waktu, dan aksi. 11. Admin memilih laporan yang akan diproses. 12. Right. Admin melihat detail laporan. 13. Update, yaitu update status. 14. Admin mengubah status laporan dari baru bisa ke proses, atau dari baru bisa ke selesai. 15. Sistem menyimpan perubahan. 16. Update. 17. Admin memilih admin penanggung jawab dari drop-down. 18. Sistem menempatkan admin tersebut. 19. Update balasan. Admin menuliskan balasan pada kolom komentar. 21. Admin menekan tombol kirim balasan. Sistem menyimpan balasan ke laporan. 13. Delete. Jika diperlukan, admin menekan tombol hapus laporan. Sistem menghapus laporan dari database. 14. Sistem memperbarui tampilan daftar laporan. 15. Admin dapat mengekspor laporan lewat fitur ekspor dan juga cetak PDF, dan juga bisa cetak print. 16. Jika seluruh pekerjaan selesai, admin melakukan logout yang nantinya akan kembali ke halaman beranda. Setelah itu, 17 selesai. Setelah algoritma selesai, langkah selanjutnya yaitu flowchart. Ini untuk gambar flowchart pelapor. Ini untuk gambar flowchart admin. Langkah selanjutnya itu adalah alur aplikasi. Oke. Halaman pertama,
yaitu halaman utama atau beranda. Di sini akan menampilkan menu selamat datang. Selamat datang di aplikasi Sistem Pengaduan Layanan Labkesmas Pangandaran. Ada dua menu, yaitu login dan juga daftar. Jika pelapor belum pernah daftar, maka tekan daftar. Jika pelapor sudah pernah daftar, tidak boleh daftar lagi, yaitu langsung ke halaman login menggunakan username dan password yang dulu sudah dibuat. Nah, ketika pelapor ingin daftar, tinggal mengklik tombol daftar. Nah, nanti halaman yang akan muncul itu halaman daftar. Di sini pelapor memasukkan username dan juga password, dan juga bisa menggunakan foto profil opsional jika mau. Nah, setelah memasukkan username dan password, pelapor menekan tombol daftar. Nah, setelah daftar, pelapor akan memasuki halaman login dengan memasukkan username dan password yang sudah tadi dibuat di halaman daftar. Nah, ketika sudah memasukkan username dan password, pelapor tekan tombol login. Setelah tombol login tekan, akan muncul dashboard pelapor yang berisi laporan apa saja yang ingin dilaporkan. Semisal di sini ada judul laporan, semisal judul laporan tentang laboratorium atau layanan. Di sini juga Anda bisa mengisi deskripsi laporan. Misal layanan laboratorium kurang memadai, juga kurang lengkap. Di sini juga bisa mengirim foto, seperti foto misal alat-alat laboratorium rusak, bisa difoto dan diunggah di sini. Nah, setelah semua sudah diisi, pelapor wajib mengisi email dan juga WhatsApp agar admin bisa mengirim balasan kepada pelapor melalui dua cara, yaitu melalui WhatsApp dan juga email. Nah, setelah semuanya selesai, pelapor menekan tombol kirim laporan. Nah, di samping itu ada riwayat laporan. Jika baru dikirim, maka statusnya baru. Jika sudah selesai, maka statusnya selesai. Yang kedua, admin. Alur kerja admin. Admin memilih menu login dengan memasukkan username admin dan juga password admin 123. Nah, setelah tekan tombol login. Setelah tombol login tekan, akan muncul halaman dashboard admin. Di sini, admin bisa melihat laporan yang masuk dari pelapor. Di sini juga ada statistik laporan, misal layanan ataupun kesehatan atau apapun. Di sini juga ada fitur ekspor dan cetak. Dan juga di sini ada fitur CRUD, yaitu hapus dan update. Ketika ada laporan masuk, admin bisa mengirim balasan melalui WhatsApp juga email. Di sini ada kolom kirim balasan, admin bisa mengirim balasan, dan setelah balasan tertulis atau sudah ada, admin tinggal kirim laporan dan juga memilih laporan mau dikirim lewat email atau WhatsApp. Nanti pelapor akan mendapatkan pesan dari WhatsApp atau email dari admin. Nah, setelah sudah kirim balasan, admin menekan tombol laporan selesai. Nanti otomatis laporan akan ada di tabel bawah dengan diberi nama laporan yang sudah selesai. Nah, karena saya menggunakan dua tipe balasan, yaitu email dan WhatsApp, di sini saya akan menjelaskan balasan melalui WhatsApp. Di sini saya menggunakan Fontecom. Saya akan menjelaskan apa itu Fontecom. Ini dia penjelasan singkatnya. Fontecom merupakan layanan WhatsApp API yang digunakan untuk mengkontaminasi pengiriman pesan WhatsApp. Platform ini banyak digunakan oleh instansi dan perusahaan untuk menyebarkan informasi, notifikasi, pengumuman, atau layanan pelanggan secara lebih praktis,
Fonte juga mendukung integrasi dengan sistem aplikasi sehingga komunikasi dapat berjalan otomatis. Nah, cara menggunakan Fontecom. Dengan memilih daftar, dengan memasukkan nomor WhatsApp yang akan digunakan, lalu password, lalu tekan daftar, nanti akan ada notifikasi dari Fontecom ke WhatsApp kalian. Lalu masukkan number dan password dari Fonte ke halaman login. Setelah login, pergi ke halaman device, pilih connect. Di halaman connect, Anda bisa menggunakan perangkat tertaut yang ada di WhatsApp kalian. Nanti tinggal scan barcode, scan QR, dan juga bisa menggunakan kode, menggunakan nomor kalian. Nah, di sini saya akan memperlihatkan contoh balasan melalui WhatsApp. Nah, setelah tadi saya menjelaskan balasan melalui WhatsApp, di sini saya akan menjelaskan balasan melalui email. Di sini saya menggunakan PHP Mailer. Pengertian PHP Mailer. PHP Mailer adalah sebuah library pada PHP yang digunakan untuk mengirim email dengan lebih mudah, aman, dan fleksibel. Library ini mendukung pengiriman email melalui SMTP, bisa mengirim email dalam format HTML, menambahkan lampiran, serta memberikan kontrol penuh dibandingkan fungsi mail bawaan PHP. Cara menggunakan PHP Mailer. Cara menggunakan PHP Mailer. Langkah pertama adalah menginstalnya, biasanya melalui Composer. Setelah itu library PHP Mailer di-include ke dalam project. Selanjutnya dibuat sebuah objek PHP Mailer yang digunakan untuk mengatur pengiriman email seperti mengaktifkan mode SMTP, mengisi alamat, server, username, password email, dan port yang digunakan. Setelah konfigurasi selesai, isi email ditentukan seperti alamat pengirim, penerima, judul pesan, dan isi pesan. Jika diperlukan, dapat menambahkan lampiran atau mengatur format email menjadi HTML. Setelah semuanya diatur, email dikirim menggunakan fungsi bawaan PHP Mailer dan sistem akan memproses pengirimnya melalui server SMT. Di sini saya akan memperlihatkan contoh balasan melalui email. Hasil yang diperoleh dari pembuatan aplikasi ini yaitu memberikan sejumlah hasil yang signifikan baik bagi pelapor maupun admin. Dari sisi pelapor, aplikasi ini berhasil menyediakan alur pengguna yang mudah dan terstruktur, dimulai dari halaman beranda yang memungkinkan pelapor untuk login atau mendaftar terlebih dahulu. Apabila belum memiliki akun, proses pendaftaran berjalan sederhana dengan pengisian username dan password dan foto profil sebagai opsi tambahan. Setelah login, pelapor dapat mengakses dashboard dan mengirim laporan dengan mengisi kategori seperti deskripsi, foto pendukung, serta kotak seperti nomor WhatsApp dan email agar admin bisa mengirim balasan. Laporan yang dikirimkan akan tersimpan dan dapat dipantau melalui menu riwayat sehingga pelapor memperoleh pengalaman pelaporan yang lebih cepat, praktis, dan jelas. Pada sisi admin, aplikasi memberikan kemudahan dalam proses login serta pengelolaan laporan melalui tampilan dashboard yang memuat statistik laporan, daftar laporan masuk, serta fitur untuk membaca dan memperbarui status dan juga memberikan balasan ke pelapor. Daftar laporan masuk serta fitur untuk membaca, memperbarui status, memberi status, dan menghapus laporan yang tidak valid. Admin dapat mengubah status laporan secara berjenjang dari baru menjadi proses hingga selesai, mengirim balasan melalui WhatsApp maupun email.
serta bisa mengekspor laporan dalam format PDF atau juga print. Setiap laporan yang selesai akan otomatis masuk ke tabel laporan. Selesai, sehingga proses pengarsipan menjadi lebih teratur. Aplikasi ini juga menghasilkan integrasi yang baik dengan Fontekom untuk mengirim notifikasi WhatsApp secara otomatis kepada pelapor, sehingga komunikasi menjadi lebih cepat dan responsif. Nah, selain itu, fitur balasan melalui email menggunakan PHP Mailer memberikan jalur komunikasi tambahan yang aman dan fleksibel, memastikan pelapor tetap mendapatkan informasi meskipun tidak menggunakan WhatsApp secara keseluruhan. Aplikasi ini menghasilkan alur pelaporan yang lebih tertata, proses administrasi yang lebih efisien, serta komunikasi yang lebih optimal melalui 2 jalur notifikasi, sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan mempercepat penanganan pengaduan masyarakat.